Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini, kita akan coba untuk membuat sebuah website toko online khusus untuk produk digital ya. Jadi, nanti kalau teman-teman misalnya menjual sebuah template website ataupun misalnya desain UI UX ya, yang sudah teman-teman buat dan ingin dijual dalam bentuk digital download, maka teman-teman bisa mengikuti materi ini ya. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait dengan previewnya, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa halaman ya, seperti halaman beranda, produk, blog, kontak, dan halaman akun ya. Di sini seperti ini, teman-teman, untuk preview dari halaman berandanya. Ada section hero, lalu ada section sekilas tentang kami, lalu ada section kategori produk, dan section testimoni. Nah, kemudian kalau di setiap halaman misalnya produk, pastinya untuk menampilkan produk yang teman-teman jual ya, atau yang teman-teman miliki, tampilannya seperti ini. Lalu ada halaman blog, pastinya untuk menampilkan blog atau artikel, dan halaman kontak ya. Jadi untuk menampilkan seperti WhatsApp, email, dan yang lainnya. Nah, di sini teman-teman, untuk produk yang bersifat digital download nanti ketika user sudah melakukan pembelian, di mana mereka nanti bisa akses di bagian akun ya. Nah, di bagian akun lalu di folder unduhan atau di menu unduhan, nah mereka nanti bisa mendownload file yang sudah teman-teman upload ya. Jadi aksesnya di dalam member area ya. Nah, kurang lebih seperti itu saja teman-teman untuk website yang akan kita buat. Dan teman-teman bisa langsung lanjut ke dalam materi. Fungsi utama teman-teman dari sebuah hosting adalah untuk menyimpan dan mengonlinekan data website kita supaya bisa diakses oleh semua orang. Di sini teman-teman bisa kita ibaratkan website WordPress yang kita buat itu adalah sebuah rumah. Maka rumah yang kita buat ini pasti memiliki tanah sebagai berdirinya bangunan yang bisa kita ibaratkan sebagai hosting. Nah, kita juga di dalam membeli hosting bisa menentukan misalnya kapasitas penyimpanannya berapa di sini ya. Lalu jumlah website yang bisa dibuat di dalam hosting tersebut berapa, dan jumlah visitor yang bisa ditampung di dalam hosting tersebut berapa. Nah, di sini teman-teman ketika membuat rumah, maka pasti rumah tersebut memiliki alamat ya. Nah, alamat tersebut di dalam website kita bisa ibaratkan dengan domain. Nah, contoh di sini nama domainnya misalnya eyangguntur.com. Oke teman-teman, di video ini kita akan menggunakan layanan dari Domainesia. Nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Selanjutnya, teman-teman bisa ke bagian menu hosting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih web hosting. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Dan di sini teman-teman bisa pilih paket yang diinginkan. Teman-teman bisa lihat setiap fitur yang ada di masing-masing paket. Misalnya di sini ada 0,6 GB untuk penyimpanannya ya, untuk paket starter, lalu paket super 5 GB dan seterusnya. Lalu di sini ada 3 email yang bisa teman-teman buat di paket starter, lalu paket unlimited di setiap paket di atasnya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini untuk jumlah website yang bisa dibuat di setiap masing-masing paket. Lalu di sini juga ada gratis domain. Nah, biasanya untuk gratis domain ini untuk pengambilan minimal 1 tahun. Sebagai contoh teman-teman di sini paket starter, teman-teman bisa lihat di sini untuk pengambilan hosting minimal 1 tahun dan akan mendapatkan gratis domain dengan ekstensi .xyz atau .cloud. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan gratis domain.com, maka teman-teman bisa ambil paket yang di atasnya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Sebagai contoh teman-teman, di sini akan saya pilih paket super. Klik beli teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa pilih lokasi server. Di sini saya pilih Indonesia. Lalu teman-teman bisa pilih siklus pembayaran. Untuk mendapatkan diskon yang lebih besar, teman-teman bisa ambil paket yang paling tinggi ya teman-teman, misalnya 2 tahun atau minimal 1 tahun untuk teman-teman mendapatkan gratis domain.com.
Contoh di sini saya pilih 1 tahun. Nah, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan. Misalnya tutor pemula, lalu teman-teman bisa input ekstensinya, misalnya .com. Nah, di sini jika masih tersedia, maka akan muncul gratis seperti ini ya, teman-teman. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini kita bisa masukkan alamat email kita, teman-teman. Contoh saya masukkan seperti ini, teman-teman bisa masukkan alamat Gmail teman-teman. Lalu teman-teman klik masukkan ke troli. Nah, teman-teman tunggu. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk paket hosting yang dibeli. Lalu di sebelah kanan, teman-teman bisa ganti kode kuponnya. Teman-teman bisa input pemula. Nah, di sini kode kupon sudah digunakan. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa klik sign up ya. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan nama depan di sini. Contoh saya masukkan seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan kategori website kita. Misalnya di sini untuk website persona. Coba kita pilih ya, personal atau pribadi. Lalu kita bisa buat password di sini, teman-teman. Password ini nanti yang teman-teman gunakan untuk login ke dalam website, ke dalam domain Asia. Teman-teman bisa centang untuk syarat dan ketentuan, lalu klik sign up. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman tinggal klik di sini, di bagian syarat ketentuan, silakan dicentang. Lalu teman-teman klik selesaikan dan bayar. Nah, di sini nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran ya. Teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran, bisa pilih metode pembayaran yang akan digunakan di sini. Misalnya teman-teman pakai virtual account, kris, atau teman-teman juga bisa pilih manual payment di sini menggunakan BCA atau Mandiri. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan bank BCA, nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk nomor rekeningnya, lalu teman-teman bisa lihat total yang harus dibayar di sini ya. Oke, teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran. Di sini saya tidak lanjutkan teman-teman ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari Domain Asia. Jadi nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, kita langsung login di dalam member area dari Domain Asia. Bagi teman-teman yang mau belajar lebih serius mengenai website toko online digital, bisa klik link di bawah ya. Di versi premium ini, teman-teman akan belajar membuat website toko online digital dari lokal, jadi di awal tidak perlu membeli hosting dan domain buat belajar. Teman-teman bisa membeli hosting dan domain belakangan ya. Selain itu, buat website toko online digitalnya akan lebih keren karena materinya lebih detail berkali-kali lipat. Bukan hanya itu, semua pertanyaan teman-teman akan dijawab langsung oleh mentor karena disediakan grup khusus. Jadi, walaupun belajarnya online, tetap ada mentor yang membantu jika ada kendala saat mengikuti tutorial. Bukan hanya materi website toko online digital saja, tapi ada 15 studi kasus website yang siap temenin kamu untuk belajar membuat website profesional. Yuk segera bergabung, saya tunggu di kelas. Klik link di bawah ya untuk harga yang spesial. Oke teman-teman, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting di Domain Asia, sekarang silakan teman-teman login ke member areanya ya, di mana kita akan melakukan instalasi SSL dan WordPress. Di sini teman-teman silahkan ke bagian menu My Service. Setelah itu teman-teman silahkan klik layanan yang aktif. Di sini teman-teman bisa klik login to cPanel. Nah, nanti untuk username dan password silahkan teman-teman cek yang dikirim oleh Domain Asia ya.
Dimana ini adalah username dan password untuk login ke dalam cPanel-nya. Nah, setelah itu teman-teman bisa login ya. Di sini teman-teman bisa cari namanya SSL ya di kolom pencarian. Pilih ini ya, SSL TLS status. Nah, di sini sudah muncul. Nanti kalau domain teman-teman di sini berwarna merah, tinggal diinstal SSL-nya ya. Tapi kalau berwarna hijau seperti ini, nggak perlu diinstal, teman-teman langsung ke materi berikutnya. Nah, kalau berwarna merah, teman-teman tinggal centang di bagian domain. Merah itu berarti SSL-nya belum terinstall. Lalu teman-teman klik Run Auto SSL. Nah, silakan ditunggu. Ini memerlukan waktu beberapa menit ya, teman-teman, untuk proses instalasinya. Nanti kalau sudah selesai akan muncul notifikasi di sini. Nah, di sini sudah selesai, teman-teman. Biasanya akan merefresh. Setelah itu, teman-teman bisa cari di sini namanya Softaculous Apps Installer. Ketikkan saja. Nah, ini ya, teman-teman, tinggal diklik. Selanjutnya di bagian WordPress, teman-teman tinggal klik install. Lalu teman-teman pilih HTTPS di sini. Kemudian di sini teman-teman pilih nama domainnya, lalu dikosongkan. Di bagian directory, pilih versi WordPress terbaru. Di bagian site name teman-teman bisa input. Misalnya seperti ini, toko online digital gitu ya. Lalu untuk deskripsinya, nah ini teman-teman bisa sesuaikan, misalnya menjual berbagai macam produk digital gitu ya, sebagai contoh teman-teman. Nah, kemudian di bagian username dan password, teman-teman silahkan buat. Pastikan nanti untuk mengingatnya ya, karena akan digunakan untuk akses login ke dalam website. Nah, setelah itu masukkan email, teman-teman bisa gunakan Gmail teman-teman di sini. Nah, lalu di bagian bahasa, saya akan pilih Indonesia ya, bagian language, lalu klik install. Nah, di sini silakan teman-teman tunggu ya, sampai proses instalasinya selesai. Oke, di sini sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik nama domain teman-teman. Nanti akan diarahkan ke dalam halaman front end-nya. Defaultnya seperti ini. Nah, sekarang teman-teman bisa login ya. Cara loginnya tinggal akses nama domain, lalu tambahkan /wp-admin. Nah, ini ya, teman-teman. Klik enter. Nanti teman-teman akan dibawa ke halaman login. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan username dan password yang digunakan untuk menginstal WordPress tadi, lalu teman-teman klik log masuk. Nah, maka teman-teman akan dibawa ke halaman dashboard website teman-teman, dan sampai di sini sudah selesai untuk melakukan instalasi WordPress-nya ya. Berikutnya teman-teman, kita akan melakukan instalasi tema. Jadi silakan teman-teman ke bagian tampilan, lalu ke bagian tema, klik tambahkan tema baru. Oke, di sini nanti teman-teman bisa cari namanya Astra, tapi kalau nggak ada, maksudnya di sini ya, silahkan cari namanya Astra. Nah, di sini karena sudah muncul, jadi saya langsung klik pasang atau install ya. Di sini kita tunggu teman-teman. Lalu teman-teman bisa klik aktifkan ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini, klik kanan di bagian kunjungi situs, open link in new tab. Maka preview websitenya berubah seperti ini ya. Setelah itu teman-teman, kita akan melakukan instalasi plugin. Jadi silakan teman-teman ke dashboard web lagi. Lalu teman-teman ke bagian plugin dan klik tambahkan plugin baru. Di sini kita akan install mungkin sekitar 3 plugin teman-teman yang kita butuhkan untuk membuat toko online digital ya. Silakan teman-teman cari di kolom pencarian. Yang pertama kita akan install namanya WooCommerce. Ini ya teman-teman. Teman-teman install sekarang. Lalu teman-teman bisa klik aktifkan.
Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung cari di sini lagi namanya Elementor. Ini ya teman-teman, pembuat situs web Elementor yang dibuat oleh elementor.com. Teman-teman tinggal install. Oke, mohon maaf teman-teman, di sini jaringan saya ya. Saya coba refresh dulu. Nah, setelah itu nanti setelah berhasil diinstal, teman-teman tinggal klik aktifkan ya. Ini pluginnya Elementor. Setelah itu, teman-teman bisa cari di sini namanya Royal Elementor. Di sini sudah ada nih ya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau belum ada silahkan ketikkan nama pencariannya, nama pluginnya di sini ya. Karena sudah ada, saya tinggal install sekarang. Lalu klik aktifkan ya. Oke, sudah aktif semua teman-teman. Sekarang coba di refresh saja. Nah, setelah di refresh, teman-teman bisa lihat beberapa plugin di sini seperti WooCommerce, Elementor, dan Royal Add-on. Untuk Royal Add-on ini coba teman-teman ke dashboard ya. Ada settingan atau tidak yang harus dilakukan. Sepertinya nggak perlu ya teman-teman. Jadi sudah selesai untuk menginstal pluginnya. Berikutnya teman-teman, kita akan coba untuk melakukan settingan dari plugin WooCommerce. Jadi teman-teman silahkan ke bagian WooCommerce, lalu ke bagian pengaturan. Di sini untuk settingannya, negara bagian ini teman-teman bisa sesuaikan, misalnya Indonesia. Nah, misalnya di sini ya, ketikan Indonesia. Nah, misalnya di mana teman-teman tinggal, misalnya di mana ya, Jakarta misalnya. Kemudian penjualannya di sini pilih negara tertentu teman-teman, dan saya akan pilih Indonesia juga. Lokasi pengiriman juga saya pilih negara tertentu, lalu Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya di bagian mata uang ini saya akan gunakan rupiah teman-teman. Oke, lalu pemisah ribuan Indonesia pakai titik, desimalnya koma teman-teman. Lalu kita nolkan jumlah desimal ya. Simpan perubahan teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa atur di bagian pembayaran. Oke. Teman-teman bisa input nanti ya nomor rekeningnya. Nah, kita akan setting pakai transfer bank langsung. Teman-teman tinggal klik selesaikan penyiapan. Atau kalau teman-teman mau yang otomatis, itu bisa diintegrasikan dengan payment gateway ya. Nah, di sini saya pilih aktifkan transfer bank. Kemudian untuk nama rekening, saya masukkan misalnya Pemola CS gitu ya. Ini nomor rekening contoh, teman-teman. Lalu nomor rekeningnya misalnya ini ya. Lalu nama banknya apa? Misalnya BTPN gitu ya. Contoh saja. Kalau ada lebih satu rekening, silakan ditambahkan akun. Nah, setelah itu klik simpan perubahan. Oke. Lalu berikutnya ke bagian akun dan privasi, teman-teman. Nah, di sini saya akan hapus di beberapa bagian, teman-teman. Silakan teman-teman ikuti ya. Nah, ini saya akan unchecklist. Kemudian yang ini saya checklist. Oke, teman-teman bisa baca keterangannya. Nah, setelah itu teman-teman scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Ditunggu ya untuk prosesnya. Nah, sampai tahap ini untuk settingan WooCommerce-nya sudah selesai, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, saya akan jelaskan terkait dengan pembuatan produk. Nah, di sini teman-teman tinggal ke bagian produk, lalu klik tambah baru. Di sini teman-teman bisa kasih nama, misalnya seperti ini. Template toko online gitu ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan deskripsinya. Lalu di sini juga ada deskripsi singkat, teman-teman bisa input. Nah, kemudian di bagian harga di sini kita bisa input misalnya harganya 199.
Kemudian misalnya sedang ada diskon jadi 119.000 misalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya karena ini kan produk digital ya, teman-teman, yang sifatnya bisa di-download. Nah, teman-teman tinggal centang di sini yaitu dapat diunduh. Nah, setelah itu teman-teman bisa tambahkan berkas di sini ya. Lalu bisa pilih berkas. Nah, teman-teman nanti bisa upload filenya di sini ya. Pilih berkas gitu ya. Tapi di sini saya akan langsung tarik teman-teman filenya ke sini ya. Nah, lalu setelah itu kita klik masukkan URL berkas. Nah, nanti ada URL seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal kasih nama produknya. Misalnya download file toko online atau template toko online. Gitu ya. Nah, setelah itu kalau teman-teman lebih ada dari satu file, tinggal ditambahkan lagi di sini ya. Berikutnya di sebelah kanan teman-teman bisa masukkan gambar yang teman-teman miliki di sini ya. Atau sebagai fitur image ya, teman-teman. Oh, sorry. Ini sepertinya fitur baru, teman-teman. Berarti di sini ya. Atur gambar produk. Nah, teman-teman nanti bisa unggah berkas lalu pilih berkas. Saya akan pakai file yang sudah ada, teman-teman. Nah, ini ya misalnya, lalu klik atur gambar produk. Yang ini coba kita perbaiki, teman-teman, pilih berkas. Nah, misalnya saya ingin pakai file ini juga ya, klik lalu masukkan URL berkas. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik terbitkan. Jadi sesimpel seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sekarang sudah diterbitkan. Nah, teman-teman bisa klik kanan di bagian permaling ini, lalu open link in new tab. Nah, maka teman-teman nanti bisa melihat produk yang teman-teman buat ya. Ini di dalam detail produknya. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal tambahkan lagi beberapa produk di sini ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembuatan produk di WooCommerce. Oke, teman-teman, di sini saya sudah menambahkan beberapa produk ya. Jadi kalau kita lihat di bagian produk, ada sekitar 4 produk, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat halaman untuk web kita. Jadi teman-teman ke laman dan klik tambah laman baru. Mungkin kita akan buat sekitar 4 halaman ya, teman-teman. Oke, di sini kita close. Nah, yang pertama kita masukkan namanya beranda, teman-teman. Lalu klik terbitkan ya di sini. Oke, setelah dipublish, teman-teman kembali lagi. Lalu klik tambahkan laman baru. Di sini kita buat namanya produk. Lalu publish lagi ya. Lalu kembali lagi. Tambah laman baru lagi, teman-teman. Di sini kita buat namanya blog. Lalu klik terbitkan. Oke, kembali lagi teman-teman, sudah diterbitkan ya. Kita akan buat satu lagi, yaitu halaman kontak, teman-teman ya. Klik tambah laman baru ya. Oke, lalu klik terbitkan ya. Nah, setelah diterbitkan, kita kembali teman-teman. Di sini kita coba aktifkan teman-teman, ada notifikasi ya untuk melakukan activation dari Royal Elementor ya. Klik saja teman-teman untuk melengkapinya ya teman-teman. Oke, setelah diklik ditunggu. Nah, kita klik allow and continue di sini teman-teman ya. Oke, di sini sudah berhasil diinstal teman-teman. Sekarang kita coba ke bagian, kita ke dashboard dulu teman-teman, coba ya kita klik. Nah, selanjutnya teman-teman ke bagian tampilan, lalu ke bagian menu. Kita buat di sini misalnya namanya main menu ya teman-teman. Lalu klik buat menu. Berikutnya kita tambahkan halaman yang sudah kita buat tadi teman-teman. Lalu halaman akun saya juga teman-teman tambahkan. Lalu tambahkan ke menu. Nah, sekarang tinggal teman-teman atur urutannya dengan klik kiri tahan ya.
Misalnya beranda, lalu ada halaman produk, blog, kontak, dan akun. Seperti ini ya. Lalu centang di bagian menu utama dan menu kanvas. Nah, teman-teman simpan ke menu. Berikutnya, teman-teman ke bagian pengaturan, lalu membaca. Di sini ke bagian laman statis, berandanya teman-teman arahkan ke beranda. Laman pos-pos, teman-teman arahkan ke blog. Lalu simpan. Nah, setelah itu teman-teman ke bagian permalink. Kita pilih nama tulisan atau post name, lalu scroll ke bawah dan simpan perubahan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk membuat halaman dan menu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mendesain untuk halaman home dari website kita ya, atau halaman beranda. Jadi di sini teman-teman bisa akses untuk halaman berandanya ya, atau halaman home. Tampilannya masih seperti ini teman-teman. Sekarang teman-teman silahkan ke laman dan klik semua laman di sini ya. Kemudian di bagian beranda ini teman-teman klik sunting atau edit ya. Lalu teman-teman klik sunting dengan Elementor. Di sini sudah muncul seperti ini, teman-teman tinggal close, lalu navigatornya di close. Nah, kita akan tambahkan sebuah kontainer, teman-teman, lalu pilih flexbox, pilih 2 kolom. Kemudian di sini VH-nya ya, tingginya kita buat VH, lalu mungkin kita buat 65 ya. Nah, jadi seperti ini, atau nanti kita sesuaikan lagi. Sekarang ke gaya teman-teman, di sini ke bagian background type klasik. Nah, kita akan buat warna ya. Saya akan gunakan warna biru teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa input warna di sini sesuai keinginan teman-teman. Saya akan buat seperti ini. Kemudian saya klik di widget, lalu masukkan gambar ya, tarik ya, klik kiri tahan, pilih gambar. Nanti teman-teman bisa unggah berkas dan pilih berkas. Nah, di sini saya sudah ada filenya teman-teman. Jadi saya langsung tarik ya ke sini. Oke, setelah itu klik pilih. Nah, nanti filenya seperti ini. Lalu kita coba perbarui dulu teman-teman. Kemudian di bagian sini saya akan klik ya, lalu ke bagian pengaturan situs. Nah, di sini saya akan masukkan jenis huruf ya. Kemudian di sini saya akan coba klik. Nah, saya akan masukkan namanya Quick Send. Ini ya, teman-teman, jenis fontnya. Terserah teman-teman nanti mau pakai font apa. Di sini semuanya saya akan ubah seperti itu. Satu lagi ya. Nah, setelah itu klik perbarui. Lalu kita kembali teman-teman. Kemudian kita klik di widget ya. Lalu teman-teman masukkan tajuk ke sini. Nah, ini untuk teksnya saya akan ubah seperti ini teman-teman. Seperti ini ya misalnya. Lalu ke bagian gaya teman-teman. Nah, di sini saya akan buat warna teksnya jadi putih. Klik ya. Nah, sesuaikan warna yang diinginkan. Lalu ke penulisan. Di sini fontnya saya akan buat 45 teman-teman, seperti ini. Lalu ketebalannya saya akan buat jadi bold ya, atau tebal. Nah, jadi seperti ini. Kemudian saya akan kembali ke widget teman-teman. Nah, di sini saya masukkan penyunting teks ya ke sini. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan untuk kontennya di sini ya. Sebagai contoh saya akan masukkan seperti ini saja. Lalu ke gaya, warna teks kita buat putih. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Sekarang klik perbarui dulu. Kemudian teman-teman kembali ke widget. Di sini masukkan button atau tombol, tarik ke sini teman-teman. Lalu kita ubah di sini, misalnya jadi belanja sekarang gitu ya. Nah, kemudian untuk linknya nanti ya, ikonnya di sini saya akan klik. Lalu saya akan cari di sini icon chart. Oke, sebentar ya teman-teman, masih loading di sini. Mungkin sambil menunggu saya akan kembali ke gaya dulu teman-teman. Nah, di sini saya akan ubah warna backgroundnya ya. Di sini saya sudah siapkan teman-teman untuk warnanya.
Nanti seperti ini. Lalu ke penulisan. Di sini saya akan buat fontnya 14 dan ketebalannya 400 mungkin atau 300 ya. Mungkin 400 saja. Oke, setelah itu ke padding, saya akan nonaktifkan teman-teman. Saya buat persen. Lalu di sini saya coba buat 3 semua coba ya teman-teman. Nah, seperti ini. Mungkin kanannya saya buat 5, kiri 5. Lalu ke border radius saya buat 30. Jadi seperti ini ya. Coba perbarui dulu teman-teman. Sekarang saya coba refresh ya. Seperti apa jadinya di halaman beranda. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke konten. Di sini kita coba cari ikonnya teman-teman. Start dia. Di sini belum kelihatan teman-teman. Oke, saya coba refresh saja ya, coba. Coba saya klik kembali, lalu saya cari icon. Di sini saya cari chart. Nah, misalnya ini ya. Klik atau yang ini, lalu sisipkan. Lalu atur ikonnya sesudah. Nah, nanti seperti ini ya. Selanjutnya kita coba klik di bagian kontainer, teman-teman. Lalu tata letak. Di sini mungkin kita buat 70 gitu ya. Atau 75. Kemudian sini kita pilih tengah. Ini tengah. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kita klik kembali di bagian button. Nah, ini linknya ya. Linknya ini kita arahkan ke halaman produk saja. Jadi teman-teman ke sini, klik kanan, copy link address di halaman produk. Nah, lalu teman-teman paste di sini ya. Setelah itu perbarui. Jadi desainnya seperti ini. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, nah maka sudah berubah seperti ini ya. Berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan section yang lainnya di bagian bawah sini. Jadi teman-teman silakan kembali ke page builder. Kemudian di sini tambahkan sebuah kontainer. Lalu kita pilih flexbox teman-teman. Dan kita gunakan 2 kolom. Kemudian bagian lanjutan margin ya teman-teman. Ini kita buat persen. Lalu kita buat maksudnya di sini kita matikan linknya, lalu kita buat persen, margin atas 6%. Nah, berikutnya teman-teman kembali ke widget. Di sini silakan cari namanya tajuk ya atau heading, tarik ke sini teman-teman. Kemudian kita ubah sebagai contoh seperti ini teman-teman. Kita akan buat seperti ini ya. Nah, teman-teman mungkin nanti isinya sebuah sebuah deskripsi singkat tentang teman-teman atau tentang usaha yang teman-teman miliki ya. Nah, saya buat seperti ini, lalu ke gaya, lalu warna teksnya di sini kita buat hitam teman-teman. Ke penulisan kita klik, lalu di sini ketebalannya saya buat 900 ya. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya kita masukkan kembali ke widget teman-teman, masukkan penyuntingan teks. Nah, tarik ke sini ya. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan untuk kontennya ya. Tinggal di input. Sebagai contoh mungkin saya buat seperti ini teman-teman. Lalu kolomnya ini saya akan buat 2. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini kita masukkan gambar. Biar lebih mudah, saya copy ini saja teman-teman ya. Klik kanan salin, lalu klik kanan dan tempel. Nah, jadi seperti ini saja nih teman-teman. Teman-teman bisa ganti sendiri gambarnya nanti di sini ya. Nah, setelah itu klik perbarui. Oke, lalu coba kita refresh teman-teman. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Untuk section tentang kami atau sekilas tentang kami di sini ya. Berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan section untuk kategori produk di sini ya. Jadi kita kembali ke page builder teman-teman. Di sini kita tambahkan lagi kontainer baru, lalu pilih flexbox, pilih 2 kolom ya. Nggak pakai 2 kolom teman-teman, tapi kita hapus dulu. Di sini kita tambahkan lagi ya, lalu pilih 1 kolom.
Nah, kemudian ke gaya teman-teman. Di sini background type-nya. Nah, silakan teman-teman ubah sesuai keinginan. Misalkan buat seperti ini ya. Lalu kelanjutan teman-teman. Di sini coba kita kasih margin. Link marginnya kita nonaktifkan. Kita buat persen dan margin atas 6%. Jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal copy ini teman-teman ya. Klik kanan salin, klik kanan dan tempel di sini. Nah, kita klik sekarang, lalu teman-teman bisa ganti di sini misalnya. Nah, seperti ini ya, kategori produk. Lalu ke gaya. Di sini kita bisa atur rata tengah. Berikutnya kita kembali ke widget, teman-teman. Silakan masukkan kontainer ke sini, teman-teman, di bawah kategori produk. Lalu kembali ke widget, masukkan lagi kontainer di dalam kontainer ini ya. Di dalam kontainer yang ini. Nah, sekarang kontainer yang ada di dalam ini, teman-teman klik kanan dan gandakan atau diduplikat. Klik kanan lagi dan gandakan. Nah, jadi ada 3 kolom seperti ini. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik kontainer yang luar ini, lalu ke tata letak, dan di sini pilih row horizontal. Jadi seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal kembali ke widget. Oke. Di sini teman-teman bisa cari namanya image box atau kotak gambar ya. Nah, ini kita masukkan. Lalu pilih gambar. Nah, di sini saya sudah siapkan gambarnya, teman-teman. Mungkin saya akan upload sekaligus ya. Jadi ada ini dan ini. Nah, saya tarik langsung ya. Nanti kita akan gunakan satu persatu, teman-teman. Oke, misalnya yang ini ya. Lalu pilih. Nah, ini kita bisa ubah dulu untuk deskripsinya. Misalnya jadi, untuk judulnya ya. Misalnya UI UX. Jadi produk kategori yang pertama itu UI UX yang teman-teman jual. Nah, deskripsinya teman-teman silahkan disesuaikan sendiri ya. Saya biarkan default. Lalu ke gaya. Di sini ke gambar teman-teman. Nah, gambarnya kalau mau disesuaikan boleh. Misalnya saya buat 25. Kemudian ke konten ya. Nah, konten warnanya ini saya akan buat hitam seperti ini teman-teman. Lalu ke penulisan, nah size-nya mungkin 20. Oke ya, 20. Lalu deskripsinya klik, size-nya saya buat 15. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita copy teman-teman. Copy ya kontennya ini, klik kanan salin, lalu paste di kolom yang lainnya, klik kanan tempel atau paste. Nah, sekarang tinggal diganti nih, ini ya, tinggal diganti, diklik ya, lalu ganti gambarnya. Nah, nanti teman-teman bisa klik unggah berkas, pilih berkas ya, sebagai gambar yang sudah ada ini, lalu klik pilih. Nah, di sini saya akan ganti jadi template website, gitu ya. Oke. Lalu ini juga saya klik, pilih, saya pakai ini ya, klik, lalu pilih. Nah, ini saya ganti jadi plugin website. Nah, misalnya seperti itu ya. Berikutnya, saya akan klik di bagian kontainer ini, teman-teman. Lalu kelanjutan, sampai paddingnya saya nonaktifkan, lalu saya akan buat persen. Nah, di sini saya coba buat mungkin padding atas 5 dan bawah 5%. Nah, jadi mungkin seperti ini teman-teman sudah cukup ya. Atau kalau kita kurang lebar, tinggal ke tata letak, ini kita buat VH. Nah, lebarnya kita sesuaikan lagi nih teman-teman ya. Oke, misalnya kita buat 55 ya, jadinya seperti ini. Klik perbarui. Nah, sekarang coba kita refresh. Sip, tampilannya sudah berubah seperti ini ya. Setelah membuat kategori, teman-teman, kita akan coba untuk menampilkan produk yang sudah kita buat ya. Jadi ke halaman beranda, teman-teman. Maksudnya ke page buildernya. Di sini kita tambahkan sebuah kontainer. Pilih flexbox. 1 kolom ya. Lalu kita copy saja, kita kelanjutan dulu, teman-teman. Kita matikan link margin, lalu kita buat persen. Kita ubah margin atasnya 6%. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini coba kita klik kanan, salin. Klik kanan dan tempel di sini, teman-teman. Lalu ini kita ubah jadi produk kami, gitu ya misalnya. Nah, sekarang teman-teman tinggal ke widget.
Di sini cari aja namanya produk gitu ya. Produk. Nah, kita akan gunakan dari Royal Add-on Elementor, teman-teman. Cari yang ini ya, WooCommerce Grid Slider Carousel ya. Nah, tarik di bawah produk kami. Nah, nanti kita lihat, teman-teman. Nah, secara default seperti ini ya. Sekarang coba kita atur settingannya, teman-teman. Yang pertama saya akan hilangkan untuk filternya ini. Jadi ke bagian layout mungkin ya. Layoutnya nah ini ya, kita hilangkan untuk filter dan pagination-nya. Jadi hanya menampilkan produk. Lalu di layout ini kita coba pilih kalau list style seperti apa ya. Nah, seperti ini ya, kita gunakan list style, teman-teman. Lalu gambarnya saya akan buat kanan. Coba ya, kita lihat dulu. Nah, sorry, bukan ya. Oh, media ya. Ini kita ubah kiri, lalu alignmentnya right. Untuk bagian media ya, kalau nggak salah sih teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian ke bagian gaya. Di sini untuk title ya, title dari apa namanya? Title dari produknya. Nah, ini penulisan, dekorasi, pilih tidak ada. Jadi hilang ya garis bawahnya. Dan size-nya coba kita perkecil, mungkin 20. Oh, 20 besar ya, 15 mungkin ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian coba ke konten lagi. Lalu ke layout coba ya. Atau mungkin saya biarkan default seperti ini ya, teman-teman. Kalau ingin diubah silahkan dicoba-coba ya di bagian fitur-fiturnya ini. Lalu klik perbarui. Nah, setelah itu coba kita refresh teman-teman. Kita akan lihat untuk tampilan produk kita ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Untuk tampilan dari produk yang teman-teman miliki. Berikutnya teman-teman, kita akan coba untuk membuat testimoni ya. Jadi untuk membuatnya, oke, kita kembali ke sini, ke page builder. Kita copy saja atau kita duplikat teman-teman kontainer yang ini, klik kanan dan gandakan. Nah, kemudian ini kita klik dulu, lalu kita ubah teman-teman jadi testimoni gitu ya. Kemudian ini kita hapus teman-teman, klik kanan dan hapus. Nah, lalu teman-teman cari kontainer, masukkan ke sini. Jadi seperti ini ya, kembali ke widget, masukkan lagi kontainer. Nah, ini kita klik kanan dan gandakan, klik kanan, gandakan. Jadi seperti ini. Nah, kontainer yang luar, teman-teman klik, lalu ini ubah jadi horizontal. Nah, jadinya seperti ini. Lalu teman-teman kembali ke widget, cari aja di sini namanya testimoni gitu ya. Nah, ini ya. Kita akan gunakan fitur dari Elementor free ya. Ini yang gratis teman-teman. Tarik ke sini. Lalu nanti teman-teman bisa diubah untuk konten testimoninya, lalu gambar, nama dan judul. Judul ini seperti mungkin teman-teman bisa input pekerjaan ataupun company, perusahaan company ya, atau nama company-nya ya, atau nama perusahaan gitu maksudnya. Nah, teman-teman sesuaikan di sini. Saya akan pilih gambar, mungkin gambarnya yang mana ya. Teman-teman nanti bisa unggah berkas dan pilih berkas ya. Saya pakai gambar yang sudah ada, misalnya ini ya. Lalu klik pilih. Nah, nanti seperti ini. Oke, lalu tinggal atur stylenya di gaya. Nah, di sini penulisan ya, saya akan buat 16 misalnya. Nah, nanti seperti ini. Lalu warnanya ya, misalnya warna namanya di sini. Nah, ini kita buat hitam misalnya. Nah, nanti berubah seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, selanjutnya ini tinggal kita copy, klik kanan salin, klik kanan tempel di sini. Klik kanan tempel. Nah, nanti teman-teman tinggal ganti kontennya, tinggal diklik ya. Lalu diklik misalnya di bagian tertentu, lalu diubah konten dari testimoninya, lalu gambar, lalu nama dan judul ya. Setelah itu teman-teman bisa klik perbarui gitu ya.
Nah, di sini saya akan coba klik di bagian kontainer, teman-teman. Lalu kelanjutan. Nah, ini margin bawahnya saya buat 6% juga ya. Lalu perbarui. Kemudian coba kita refresh, teman-teman. Kita akan lihat perubahannya seperti apa ya. Nah, perubahannya sekarang seperti ini ya. Di sini teman-teman saya akan simpan mungkin satu template ya, yang ini mungkin ya, produk ya. Jadi saya akan klik kanan, lalu simpan sebagai template ini ya. Lalu saya kasih nama misalnya template produk gitu ya. Lalu klik simpan ya, atau klik enter. Nah, sudah ada, kita close. Di sini kita juga close. Berikutnya teman-teman, untuk halaman produk ini belum kita desain ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal kembali ke dashboard ya, atau klik kanan di sini, atau silakan akses dashboard teman-teman. Kita ke laman teman-teman, lalu klik semua laman. Nah, di sini untuk halaman produk yang ini ya, klik sunting teman-teman. Kita akan coba edit nanti pakai Elementor ya teman-teman. Nah, di sini klik sunting dengan Elementor. Setelah itu, teman-teman bisa klik di sini, tambahkan sebuah flexbox ya. Lalu pilih satu kolom. Kemudian di bagian tinggi, saya buat VH dan saya buat 30. Nah, jadi seperti ini. Lalu saya akan kasih background ke bagian gaya. Background type ya. Nah, sini saya pakai warna. Silakan teman-teman akses warna yang diinginkan. Di sini saya sudah siapkan warna, teman-teman. Nah, saya akan masukkan di sini ya. Nah, jadi warnanya biru seperti ini. Kemudian kita kembali ke widget, teman-teman. Lalu masukkan tajuk ya. Nah, ini kita ubah jadi produk kami gitu ya, teman-teman. Kemudian ke bagian gaya, pilih rata tengah. Kemudian klik di sini warna teksnya jadi putih. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman klik di bagian kontainer. Ke tata letak. Di sini kita pilih tengah atau yang ini ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Perbarui teman-teman. Berikutnya kita tambahkan template yang sebelumnya sudah kita simpan tadi ke bagian template. Nah, di sini ke templateku teman-teman. Oke, sorry ya. Kalau seperti ini tinggal dicoba refresh lagi teman-teman. Ini ya, teman-teman klik sisipkan dan jangan diterapkan. Maka nanti bagian produk muncul ya. Nah, ini teman-teman tinggal klik kanan dan hapus. Lalu klik kontainernya lagi. Kelanjutan. Nah, ini margin bawahnya kita buat 6. Kemudian teman-teman bisa klik kanan template yang ini. Lalu simpan sebagai template. Misalnya kita kasih nama template 1 gitu ya. Lalu klik enter atau klik simpan. Nanti mungkin kita gunakan di halaman lainnya ya. Nah, setelah itu teman-teman klik perbarui. Lalu sekarang coba akses halaman produk atau di refresh ya kalau sudah akses. Nah, nanti seperti ini ya teman-teman untuk desainnya atau tampilannya. Untuk sekarang teman-teman bisa close ya untuk page builder dari halaman produk. Selanjutnya teman-teman, saya akan jelaskan terkait dengan blog ya. Di sini mungkin kita akan menginput blog atau artikel teman-teman ya. Saat ini pastinya masih artikel default dari WordPress ya. Nah, untuk cara menambahkannya, silakan teman-teman akses dashboard webnya. Di sini saya klik kanan ya. Atau silakan langsung akses dashboardnya. Kemudian ke bagian post dan semua post. Di sini ada satu artikel default Hello World ya, ini kita hapus saja teman-teman. Klik folder sampah. Kita tambahkan post baru di sini teman-teman. Oke, di sini contohnya seperti ini teman-teman.
misalnya UI, UX website gitu ya. Nah, kontennya teman-teman bisa input di sini ya. Oke, nah lalu ke bagian post. Di sini teman-teman bisa masukkan gambar andalan, lalu klik tetapkan gambar unggulan. Nanti teman-teman bisa upload ya di sini. Klik pilih berkas. Di sini saya akan langsung pilih gambar yang sudah ada, teman-teman. Lalu klik tetapkan gambar unggulan, lalu terbitkan. Nah, setelah itu kita kembali klik logo WordPress-nya, teman-teman. Lalu tambahkan satu lagi ya. Mungkin saya akan contohkan satu lagi. Di sini misalnya judulnya template toko online murah gitu ya. Lalu kontennya ditambah di sini. Setelah itu ke post gambar ya. Saya pakai gambar yang sudah ada. Tetapkan gambar unggulan. Nah, setelah itu klik terbitkan. Oke, setelah itu kita kembali ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada dua postingan. Kemudian kalau teman-teman akses halaman blog, nah maka sekarang artikelnya sudah berubah seperti ini ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk menambahkan artikel. Selanjutnya teman-teman, kita ke halaman kontak ya. Nah, ini adalah halaman terakhir yang akan kita desain. Di sini silakan akses dashboardnya, teman-teman, dashboard web, halaman dan semua halaman. Kemudian di sini kita akses halaman kontak yang ini, teman-teman, klik sunting ya. Lalu klik sunting dengan Elementor, teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan template. Lalu ke templateku. Saya akan import template yang sebelumnya sudah disimpan, teman-teman, yaitu template 1, sisipkan dan jangan diterapkan. Kemudian ini saya klik, lalu saya akan ubah untuk kontennya jadi kontak kami gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman bisa tambahkan sebuah kontainer flexbox ya, satu kolom. Kemudian kelanjutan margin ya. Di sini kita matikan margin, kita buat persen. Margin atas 6. Kembali ke widget, teman-teman, masukkan kontainer. Oke, lalu kembali ke widget lagi, kontainer ke sini ya. Klik kanan kontainer yang di dalam ini, duplikat atau gandakan ya. Lalu klik kiri yang luar, lalu atur jadi horizontal. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke widget. Kita cari di sini namanya icon box atau kotak icon ya. Nah, ini kita tarik. Kemudian saya akan pilih di sini jadi stack. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu, ini teman-teman bisa ganti ikonnya. Sebagai contoh di sini saya akan cari icon WhatsApp ya. Ini, lalu sisipkan. Nah, ini kita ubah misalnya jadi WhatsApp kami gitu ya. WhatsApp kami. Oke. Nah, kemudian di sini masukkan nomor WhatsApp-nya ya, teman-teman. Nah, misalnya seperti ini. Lalu ke gaya, di sini kita atur dulu untuk ikonnya ya. Nah, kita atur dulu ukurannya. Mungkin seperti ini. Lalu warna primernya ya maksudnya. Nah, bukan premier, tapi primer. Nah, ini kita klik. Seperti ini. Lalu warna sekundernya. Nah, di sini saya coba buat biru teman-teman ya. Saya akan siapkan dulu warnanya. Nah, seperti ini misalnya. Oke, mungkin untuk primernya kurang transparan lagi ya. Nah, seperti ini ya mungkin. Lalu ke bagian konten. Nah, konten ini kita ubah jadi hitam. Seperti ini ya. Lalu teksnya misalnya kita ubah jadi 20 size-nya. Sip, seperti ini saja ya. Nah, klik perbarui. Sekarang tinggal teman-teman copy ya, klik kanan salin atau copy, klik kanan dan tempel atau paste di kolom yang lainnya. Nah, tinggal teman-teman ganti kontennya.
Contoh ya, di sini kita klik. Nah, kita cari ikonnya. Di sini misalnya kita ubah jadi email. Cari envelope ya, misalnya ini, lalu sisipkan. Nah, ini teman-teman bisa ubah, misalnya jadi email kami gitu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa input misalnya email kami @gmail.com. Ini contoh saja ya, teman-teman. Lalu di sini kita klik. Nah, ini kita ubah jadi address ya. Untuk alamat teman-teman. Icon Maps, Google Maps ya. Misalnya cari, lalu misalnya ini ya, klik lalu sisipkan. Nah, di sini kita ubah nih, misalnya jadi alamat gitu ya. Alamat. Nah, silakan diinput untuk alamatnya di sini ya. Misalnya Jalan Raya Tebet, Jakarta Selatan gitu ya. Lalu perbarui. Nah, selanjutnya klik di sini, tambahkan kontainer baru, pilih flexbox, 1 kolom, marginnya kita atur. Di sini kita matikan link margin, kita buat persen dan margin atas 6%. Nah, kembali ke widget. Di sini saya akan masukkan map atau peta ya. Nah, kemudian saya input di sini, misalnya Jakarta Selatan gitu ya. Oke, lalu klik di kontainer. Nah, di sini kita letak ya. Lalu saya akan buat lebar penuh ya. Jadinya seperti ini. Kemudian kelanjutan, paddingnya saya nonaktifkan. Jadi biar full ya, perbarui teman-teman. Nah, sekarang coba kita refresh halaman kontaknya. Maka tampilannya seperti ini ya. Oke, jadi udah selesai untuk halamannya ya, teman-teman. Ini kita close ya. Untuk page builder dari halaman kontak. Berikutnya, teman-teman, kita akan coba atur atau customize ya untuk bagian header dan footer dari website kita. Silakan teman-teman akses dashboard webnya, lalu ke tampilan dan sesuaikan. Di sini kita atur dulu untuk header ya, klik pembuat header. Nah, kemudian ke menu utama ya, teman-teman. Lalu ke desain. Oke, warnanya di sini saya buat hitam. Lalu untuk warna hovernya ini saya akan buat biru. Seperti ini, silakan teman-teman atur sesuai keinginan. Oke. Nah, seperti ini ya. Lalu jenis fontnya di sini saya akan pilih namanya Quick Send. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk ketebalannya 500 ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian saya akan masukkan di sini button ya, button keranjang yang ini. Kita lihat dulu teman-teman. Keranjang ya. Lalu ke desain. Nah, chart color saya buat seperti ini. Biru ya, birunya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu teman-teman bisa klik di mode responsif. Di sini versi mobile-nya tinggal ditambahkan di sini ya. Atau di sini, sorry. Di sini tambahkan keranjang. Nanti muncul di sini nih, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu kembali. Nah, setelah itu kembali ke versi desktop. Sekarang kita akan atur untuk versi footernya, teman-teman, di sini ya. Ke pembuat footer. Lalu ke setting di sini. Nah, desain. Saya akan buat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu klik copyright-nya, teman-teman. Lalu ke bagian ini kita hapus ya. Untuk power by theme author-nya. Lalu ke desain. Saya buat putih. Nah, jadi seperti ini. Lalu kembali teman-teman. Lalu ke global. Gulir ke atas, saya akan disable. Jadi yang ini saya nonaktifkan. Oke, lalu terbitkan. Nah, setelah itu kita kembali teman-teman ke dashboard web. Ini coba kita refresh ya. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah seperti ini ya, teman-teman. Berikutnya, teman-teman,
kita akan coba melakukan test order dan untuk mengakses produk yang kita miliki ya. Jadi kan produk ini bersifat digital download teman-teman ya, yang bisa diunduh gitu ya. Nah, di sini saya akan coba test order. Kemudian misalnya kita tambahkan template ini ya, website company profile, add to chart ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat sekarang kita sudah di halaman chart. Teman-teman bisa langsung ke pembayaran. Nah, di sini kita bisa inputkan teman-teman data-datanya nanti. Setelah diinput data, kita bisa klik buat pesanan. Nah, di sini nanti user bisa melakukan pembayaran ke rekening ini ya. Misalnya ke rekening pemula CS, ini nama banknya dan ini rekeningnya. Lalu totalnya ada di sini. Nah, setelah itu kita coba ke akun saya, teman-teman. Biasanya untuk produk digital download itu ada di folder unduhan atau di folder download, tapi saat ini belum ada. Kenapa? Karena status produk belum kita proses. Nah, sekarang kalau teman-teman ke bagian dashboard web, lalu ke bagian WooCommerce, dan ke bagian pesanan, di mana kita harus melakukan pemrosesan produk terlebih dahulu ya, yang masuk ya maksudnya. Nah, ini tinggal diklik. Ini kalau teman-teman pakai payment gateway nanti nggak perlu ya seharusnya. Tapi karena ini manual, jadi teman-teman harus proses. Setelah dicentang, teman-teman klik, lalu ubah status ke selesai, dan klik terapkan. Nah, kita tunggu dulu ya, teman-teman. Oke, di sini statusnya sudah selesai. Nah, sekarang kalau teman-teman akses halaman unduhan, maka di sini produknya sudah ada ya. Nah, teman-teman tinggal klik download di sini. Nah, di sini filenya terdownload nih ya. Nah, nanti tinggal klik download ya. Atau dilihat folder downloadnya ya di sini. Oke, jadi sampai tahap ini sudah selesai teman-teman untuk pembuatan website toko online khusus untuk produk digital ya. Dan jika teman-teman ada request video lainnya, silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Sampai di sini, sampai bertemu di studi kasus yang lainnya. Terima kasih.